Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Kamis tanggal 14 November 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini tanggal 13 November IHSG ditutup merah walaupun tadi sempat hijau ke 7.370 untuk harga tertinggi hari ini, tapi ditarik turun lagi dan close di 7308 minus ya 0,18%. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 13 November secara keseluruhan asingnya masih keluar, masih net sell ya. Dan kalau kita perhatikan di sini yang paling banyak dijual asing adalah BRMS sebanyak 108,5 M net sell ya. Ya walaupun masih keluar juga di Bank BRI, Bank Mandiri, Telkom, BPSA, BPNI cuma secara nilai enggak sebanyak kemarin-kemarin aslinya keluar ya. Jadi semoga aja untuk kedepannya aslinya udah nggak distribusi lagi dengan jumlah yang banyak, cuman ya kita lihat aja besok ya. Kemudian yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada ASI, Raja, Dewa, EXCL. Coba secara nilai aslinya masih dead sell, jadi mungkin masih ini sih apa ya, kalau naik resistennya masih di 7450-an. Jadi kalau menurut saya mungkin ada potensi masih sideways dulu untuk besok ya kalau asingnya masih sebagian keluar. Oke, itu untuk indeks IHSG selama nggak jebol lagi aja di bawah 7225 mudah-mudahan aman untuk IHSG. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BRI yang hari ini hijau, naiknya lumayan tinggi 1,78%. Mendekati area resistennya, ini close di 4580, bahkan tadi sempat ke 4610 ya untuk harga tertinggi hari ini, cuman nggak sempat nyentuh resistensi breakout ya, apalagi breakout ya. Nggak tahu sih untuk besok, kita pantau aja level 4640 ini apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau gagal breakout malah turun lagi, nah itu hati-hati ya melanjutkan penurunannya. Kalau kita lihat untuk transaksinya juga hari ini aslinya masih keluar walaupun cuma 86,5 M ya, gak sebanyak kemarin-kemarin tapi masih net sell 86,5 M untuk hari ini aja. Kalau kita lihat lebih detail sih hari ini tanggal 13 November secara keseluruhan ini untuk saham Bank BRI ya. Yang nampung asing juga sih ya, jadi sebagian asing nampung. RX ini nampung 99 M, KZ nampung 29,8 M, BB versi asing nampung 23,2 M, walaupun yang jualan juga asing, AK, BK, YU, CC, cuman ya paling nggak sebagian asing udah mulai masuk lagi di saham BBRI ya. Jadi untuk besok pantau level ini sih 4640 ya. Semoga aja sih bisa breakout lagi di atas itu. Jadi kalau berhasil breakout, volumenya cukup bagus, IHSG-nya juga bisa rebound hijau ya. Disclaimer kalau mau entry ya setelah konfirmasi breakout, nanti target price-nya mudah-mudahan bisa ke 4.900-an lagi atau level 5.000 itu resisten selanjutnya untuk saham Bank BRI. Misal minggu ini bisa breakout di atas 4640, tapi kalau belum bisa breakout ya kemungkinan mungkin masih sideways seperti ini ya, sedikit di bawah resistennya 4640. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Kembali lagi disclaimer, untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang aslinya juga masih keluar, tapi hari ini harga sahamnya naik 0,78%. Bahkan tadi lumayan tinggi untuk kenaikan saham Bank Mandiri ya, sempat mencoba breakout juga di atas 46.500-an tapi masih gagal ya. Di awal market langsung ngegas ini, open gap atas, opennya di 6.500 ya untuk harga pembukaan hari ini untuk saham Bank Mandiri, kemudian naik ke 6.550 tapi ditarik turun lagi. Jadi masih gagal breakout untuk hari ini ya, gagal breakout di atas 6.500-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank Mandiri hari ini tanggal 13 November asingnya keluar
73,5 M. Kalau kita lihat lebih detail, BMRI hari ini tanggal 13 ada yang distribusi ya, tapi yang nampung lokal asing juga sih, yang distribusi asing. Asingnya net sell paling banyak AK sebanyak 230,3 M, kemudian YU, ZP, CC, DX ini versi asing juga keluar ya. Yang paling banyak AK ini aja sih. Kemudian yang nampung paling banyak juga sebenarnya asing, BK, TP, KZ ya, cuman secara nilai K-nya lebih gede ini distribusinya, jadi harga sahamnya gagal breakout untuk hari ini. Untuk besok masih pantau ini sih, atau mungkin buat teman-teman yang kemarin ambil di bawah dan tadi sempat taking profit, nah besok kalau misal masih merah di awal market ya tunggu lagi aja di area supportnya 6275. Nah mungkin untuk pola saham Bank Mandiri kalau belum bisa breakout kemungkinan sideways seperti ini sih. Kalau buat turun lagi di bawah 6275 ya berarti jangan buru-buru buat masuk lagi ya, tunggu di support selanjutnya. Mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Kalau menurut saya sih mungkin untuk besok masih sideways di range area antara support sama resistennya ini antara 6275-an sampai 6500-an. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kembali lagi disclaimer, untuk selanjutnya kita akan cek saham BBCA yang hari ini bukannya nggak kemana-mana ya, cuman sempat naik di awal market open gap atas, naik dikit kemudian close di harga penutupan yang kemarin 10.150. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BCA hari ini tanggal 13 November, asingnya keluar 50,3 M ya di BBCA. Hitungannya sih nggak terlalu banyak untuk sekelas BBCA ya. Kalau kita lihat lebih detail di sini, yang nampung asing juga sih. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing. KZ, AK, CC, BK, TP versi asing jualan, dan yang nampung BB versi asing 90 M-an cukup banyak. ZP, RX juga nampung, cuman ya secara nilai yang keluar lebih banyak sih. Untuk lokalnya sendiri net buy, sebagian retail masuk. Nah, untuk besok sih mungkin masih ini sih. Kalau IHSG nggak terlalu bagus, mungkin masih sideways ya, sedikit di atas 10.050. Semoga selama nggak jebol aja sih aman. Selama nggak jebol lagi di bawah 10.050 ya untuk saham BBCA. Ini masih jadi area supportnya, dan kalau naik resistennya masih di 10.400. Jadi kalau mau masuk di 10.150 sebenarnya agak nanggung kalau untuk trading atau swing, tapi disclaimer ya. Kalau untuk jangka panjang disclaimer. Oke, itu untuk saham BBCA, pantau aja area support sama resistennya ini untuk besok ya. Kalau naik pantau area supportnya, kalau mau entry di 10.050. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang harganya masih turun ya, makin turun aja ini untuk harganya ke 2580 ya, makin turun sebenarnya makin menarik. Walaupun secara teknikal kurang bagus, tapi secara komposisi pemegang saham ini masih didominasi asing sih, yang floating di publik ya, maksudnya yang floating di market itu sahamnya masih didominasi dipegang oleh asing. Jadi tinggal nunggu asingnya mulai entry lagi atau nunggu ada sentimen positif, kemungkinan untuk saham Telkom ini bisa ngegas naik. Tapi untuk jangka pendek kayaknya kalau belum ada sentimen yang gimana cenderung kalau nggak sideways turun ya. Jadi mungkin yang kalau mau mulai nyicil, disclaimer lumayan berani dan ke saat ini, tapi kalau untuk trading mungkin wait and see aja dulu, nunggu lebih volatile atau nunggu ada sentimen yang bagus ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini TLKM tanggal 13 asingnya masih keluar 65,2 M. Kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan masih cenderung didistribusi oleh asing ya. RX, KZ, BK versi asing net sell. Bahkan untuk RX ini 100% jualan ya, sama KZ juga 100% jualan. Yang nampung juga sebenarnya asing sih, yang nampung paling banyak asing juga, yaitu AK, YU. AK-nya nampung 67 M, cuman distribusinya lebih gede ya untuk asingnya, jadi asingnya net sell. Jadi untuk besok mungkin kalau masih turun ya sabar aja sih, kalau belum
Kalau belum punya posisi ya, kalau mau nyicil-nyicil di harga 2580 itu lumayan berani, walaupun secara teknikal supportnya lumayan dalam sih. Kalau secara Fibonacci di 2330 ya, apakah bisa ke level ini atau enggak ya, kita ikuti aja untuk perkembangan saham Telkom ya, selama asingnya masih cenderung keluar atau belum ada akumulasi, belum ada sentimen yang bagus, kemungkinan kalau nggak sideways lebih ke turun sih. Resistennya ada di 26.700 ya, jadi mungkin kalau untuk trading ya itu, kalau secara teknikal amannya nunggu konfirmasi breakout atau nunggu ada sentimen bagus sehingga volatilitasnya lebih tinggi. Oke, mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang, yang penting sabar aja sih, masuk di harga 2580 lumayan berani kalau untuk investasi jangka panjang ya. Oke, itu untuk saham Telkom. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini masih belum terlalu bagus, mungkin kalau nggak sideways cenderung masih turun. Tapi kalau naik ya bagus sih, pantau resistennya aja di 2700. Oke ya, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang hari ini koreksi turun disertai distribusi oleh asing. Koreksi 6,38% ya, setelah kemarin gagal bertahan di atas 484, hari ini turun lagi. Ya, untuk supportnya masih di 386 ya, jadi jangan buru-buru buat masuk untuk saham BRMS. Takutnya kalau masih turun kan mending tunggu aja di area support. Siapa tahu untuk polanya konsolidasi seperti ini ya, di area support sama resisten, jadi bisa swing atau tiktokan, ambil di support, target price-nya di dekat resisten. Kalau di tengah-tengah 440 sebenarnya agak nanggung sih kalau secara teknikal. Tapi kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini juga asingnya keluar cukup banyak, 108,5 M. Kalau kita lihat lebih detail BRMS, ya, hari ini tanggal 13. Ya, ini didistribusi oleh asing ternyata. AK versi asing ini keluar cukup banyak hari ini, 90,7 M. Kemudian BK versi asing juga keluar 14,8 M. Untuk lokalnya sendiri juga ada RF yang distribusi atau keluar 87,5 M. Jadi didistribusi oleh asing dan juga lokal ya. Mungkin mereka taking profit. Apalagi ini harganya juga udah di atas ya. Jadi untuk besok hati-hati, kalau di awal market merah jangan buru-buru buat entry untuk saham BRMS, takutnya bisa nguji supportnya lagi yang di 386. Lihat transaksi hari ini juga nggak terlalu bagus. Untuk lokalnya sendiri yang nampung sebagian retail masuk ini, pertimbangannya apa masuk di harga tengah-tengah ini ya. Ya, kalau untuk scalpingan disclaimer, cuman kalau untuk scalpingan kan ya gimana ya, ini mungkin lihat bid overnya untuk besok lah. Amannya kalau mau entry ya ini di dekat area support, jadi kalau harganya nggak sesuai prediksi, resikonya nggak terlalu gede ya. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk resistennya masih di 484 dan supportnya ada di 386. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini juga koreksi turun ya. Open gap bawah tadi pagi, kemudian naik lagi mencoba buat breakout di atas 172 lagi, cuma gagal ini, jadi langsung merah. Jadi ya apakah ini koreksi wajar, coba kita lihat ya untuk transaksinya, apakah distribusi banyak untuk saham Bumi atau masih nggak terlalu. Aslinya sih keluar ya tadi 30-an M. Kalau kita lihat juga emang didistribusi untuk hari ini Bumi ya oleh AK untuk asingnya, untuk lokalnya pun ada MG, LG, SQ, MI yang jualan cukup banyak. Jadi mungkin sebagian taking profit hari ini di saham Bumi, tapi ini sih secara trennya masih bullish ya. Jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal market ini di tengah-tengah antara support sama resisten. Jadi kalau mau HK di awal market nanggung, lihat aja di awal marketnya, kalau merah tunggu di support 154-an. Mungkin kalau mau entry ada tanda-tanda pullback, disclaimer ya kalau mau masuk.
Tapi kalau naik ya disclaimer juga kalau mau scalping yang untuk resistennya masih di 172. Buat patokan aja ini ya resistennya dan supportnya di 154, 155. Lihat transaksinya ini kita bisa lihat barang-barang cenderung didistribusi untuk hari ini. Jadi untuk besok mungkin kalau di awal market merah jangan buru-buru buat masuk. Oke, itu untuk saham bumi ya. Coba kalau kita lihat dari awal minggu ini AK sih yang masuk paling banyak ya, AK versi asing. Dan untuk hari ini AK versi asingnya apakah masih masuk? Keluar taking profit ya. Sebagian, tapi ini sebagian masih punya barang. Kalau kita lihat dari awal minggu ini aja untuk AK rata-rata belinya di 157, berarti posisinya floating profit masihan ya. 157 ya di sini lebih mendekati support. Jadi kalau di area dekat support ada tanda-tanda pullback, nah itu kesempatan 4 entry kemungkinan bisa mantul naik. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini naik ya. Open gap atas di awal market naik, kemudian turun lagi. Candlenya sih merah, cuma ditutup surplus 2,62%. Kalau kita lihat untuk saham Adaro. Ini mau IPO ya anak usahanya. Untuk Adaro sendiri hari ini walaupun naik di distribusi asing masih 88,9 M, jadi perlu hati-hati ya kalau untuk jangka panjang ini untuk saham Adaro. Asingnya cenderung distribusi. Hari ini tanggal 13 untuk asingnya sendiri yang keluar ada BKAK net sell ya, dan yang napung dikit untuk aslinya yang masuk. Ini yang masuk didominasi lokal, RF, LG, XL, EP sebagian retail masuk lagi di saham Adaro. Ya disclaimer sih kalau mau masuk untuk trading atau scalping, cuman kalau untuk jangka panjang agak beresiko yang baru mau masuk ya, yang baru mau entry. Kalau untuk jangka panjang beresiko ya, walaupun kemungkinan juga pakai dividen lumayan gede, tapi kan resikonya nanti itu kalau terjadi dividend trap berat ya buat naik lagi walaupun dapat dividennya. Cuman kalau lihat porto nahan floating loss itu kurang enak ya, tapi disclaimer juga sih. Untuk resistennya masih di 4050 sih, misal besok naik dan di area resisten gagal breakout diamankan aja yang udah floating profit. Dan kalau turun ya di sini untuk support secara Fibonacci-nya masih cukup dalam. Mungkin masih sideways ya, sedikit di bawah resistennya ini. Mungkin seperti itu untuk saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Dewa yang hari ini ngegas. Cukup tinggi. Dari kemarin ya, hari ini naik 14% lebih. Coba kalau kita cari untuk target price-nya ke level berapa, kita ukur pakai harga koreksinya kemarin ya. Sebenarnya harga penutupan ini resistensi untuk saham Dewa. Di kemarin mantul di sini ya, ini mulai rebound naik, breakout, naik lagi, mencoba breakout hari ini di atas 136 cuman gagal. Ini close-nya pas sih di resisten, jadi mungkin untuk besok lihat aja di awal marketnya gimana ya. Kalau naik masih digoreng naik, target price-nya nggak menutup kemungkinan bisa ke 166-an. Tapi kalau turun, supportnya cukup dalam di 117. Jadi kalau mau entry untuk scalping yang disclaimer, kalau harga nggak saya prediksi nggak ada salahnya buat diantisipasi ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Dewa hari ini apakah untuk besok masih ada potensi naik? Asingnya sih masuk lumayan banyak ya untuk kelas 2 Dewa 25,8 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk Dewa hari ini tanggal 13 November ada akumulasi AK netbuy 25,3 M. Untuk lokalnya sendiri ada SS yang hampir sudah transaksinya B 15,4 M. Tapi ini sebagian retail masuk sih ikut nebeng ya, yang udah floating profit ya. Untuk besok sih gak ada hasilnya pasang trailing stop ya. Tapi disclaimer takutnya kalau merah ya, sayang floating profitnya kalau nggak diamankan. Takutnya kalau merah walaupun cuman koreksi, cuman kan kita nggak tahu koreksinya mentok di level berapa ya. Terus secara Fibonacci cukup dalam soalnya ada di 16117-an. Kalau kita lihat dari transaksi dalam 1 mingguan terakhir untuk saham Dewa yang pegang barang paling banyak AK ya. AK-nya rata-rata beli di 128.
128 di sini ya. Jadi mungkin kalau besok koreksi turun patok aja di 128an ini sih. Mendekati 128 ada tanda-tanda buat pullback naik, disclaimer kalau mau scalping ya. Cuman ya itu hati-hati aja karena harganya nggak sesuai prediksi. Ini untuk supportnya di 128 dan resistennya ya di harga penutupan ini sih. Jadi untuk besok lihat di awal market. Oke, itu untuk saham Dewa ya. Selanjutnya kita akan cek saham MLPL yang hari ini koreksi walaupun tadi sempat naik nyentuh resistennya di 184. Gagal breakout atau nggak bisa breakout turun lagi dan ini kelas mendekati area supportnya ya di 165. Untuk supportnya di 163 164. Tadi sempat jebol support cuma dijaga. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham MLPL hari ini tanggal 13 November, XLX ini yang masuk paling banyak dan yang keluar CCAKAI. Yang keluar ini didominasi asing, yang nampung lokal dan lokalnya juga didominasi broker retail ya yang nampung. Jadi hati-hati aja untuk besok kalau tiba-tiba MLPL jebol di bawah 164 ya nggak ada salahnya buat diamankan yang udah floating profit ya, tapi disclaimer soalnya kalau jebol di bawah 164 supportnya balik lagi di 146. Mungkin seperti itu untuk saham MLPL ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan cek saham yang hari ini IPO yaitu naik ya, dan harga sahamnya juga naik sih ya, habis turun naik. Habis turun naik lagi ke harga pembukaannya, harga arahnya 144. Kalau kita lihat transaksi di awal IPO untuk saham naik itu ya nggak gede-gede banget sih, 23,8 M. Kita lihat siapa yang jaga harga untuk hari ini di saham naik ya. Hari ini tanggal 13 yang jaga harga XL, CC, SF. Market utamanya MG-nya scalpingan ya. Tapi net sell 1,6 M ini. Coba kalau kita lihat ya, jadi underwater-nya siapa? EP. Dan sebenarnya cukup banyak ya yang floating di publik, cukup banyak. Hati-hati buat teman-teman yang udah floating profit. Gak ada saja pasang trailing stop kalau harganya gak sesuai prediksi ya. Untuk EP-nya hari ini mana ini ya, A, B, C, D, E belum keluar. Hari ini malah nambah muatan 281 juta. Tapi kalau lihat transaksinya yang nampung XL, nggak tahu sih ini retail atau bukan ya, yang nampung cukup banyak. Yang udah floating profit ya itu nggak ada salahnya buat pasang trailing stop. Walaupun kayak untuk besok kalau lihat hari ini arah kayaknya ada potensi open gap atas di awal market, cuman apakah habis itu naik atau turun ya tergantung bid overnya ya, tergantung supply demand-nya untuk besok ya. Cari aman aja, pasang trailing stop ya udah floating profit, karena ya ini secara saham yang dijual ke publik juga cukup banyak ya, 23% untuk awal IP itu lumayan banyak. Oke, itu untuk saham naik. Dan buat teman-teman misal mau scalping ya jangan pakai duitnya gede-gede, karena kita tahu sendiri untuk market cap-nya ya nggak terlalu gede. Oke, itu untuk saham naik. Selanjutnya kita akan cek saham yang baru IPO juga yaitu BOAT. Masih naik sih, masih ditutup hijau 6,67%, walaupun tadi sempat naik ke 170-an ya, tapi habis itu turun. Kira-kira siapa yang nyangkut di atas untuk saham buat hari ini cukup ramai. Kalau kita lihat yang masuk paling banyak XLKK ya, sebagian retail masuk sih. Kalau kita lihat XL rata-rata berjaya di 162, ini close di 144, floating loss ya, berarti hati-hati yang nyangkut ini retail ya. Dan yang keluar ODCPMG. Untuk besok nggak terlalu direkomendasikan buat masuk sih, tapi kalau untuk scalping disclaimer harga nggak sesuai prediksi diamankan ya. Ini ada sedikit open gap atas, tadi open gap atas kemudian naik. Kalau lihat candlenya
sellernya cukup kuat ini, ekornya dari atas ke bawah ya, jadi takutnya untuk besok kalau merah dulu itu ada potensi tutup gap. Nah habis tutup gap ini apakah akan batal naik atau enggak ya tergantung besok ya. Jadi kalau mau entry mungkin nunggu, kalau misal besok merah nunggu habis nutup gap, lihat bid overnya, data-data pullback naik. Disclaimer kalau untuk scalpingan ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BOAT. Kalau lihat dari awal kemarin, dari awal IPO-nya untuk saham BOAT ini XL yang nampung retail sih, bukan retail ya, jadi ya, perlu hati-hati. Oke, itu untuk saham BOAT. Selanjutnya kita akan cek saham DAAZ ya, yang baru IPO juga. Hari ini arah lagi dan nggak ada perlawanan buat turun. Kalau kita lihat nilai transaksinya berapa, apakah masih kecil? Kalau masih kecil, ada potensi arah lagi untuk besok ya, masih 3M-an aja sih, jadi belum banyak saham yang floating di publik ya. Jadi buat naikin sampai arah ya nggak butuh dana gede kalau mau ya, ini apalagi MG yang terus masuk. Nah ini kalau kita lihat dari awal IPO MG yang jaga harga untuk saham DAAZ ya, ya kita tahu sendiri karakter MG gimana. Yang udah floating profit misal ya, kalau nggak mau keluar ya nggak ada salah pasang trailing stop setiap awal market. Misal ini kan MG masih jaga harga, masuk 100% buy 3M-an, jadi jaga harga untuk saham das. Kayaknya untuk besok kemungkinan masih open gap atas. Kalau arah akan ke level berapa coba kita hitung ya pakai kalkulator. Harga saat ini ada di kemarin 1715, kelipatan 5 ya, dikalikan 25%, maka kalau besok arah akan ke level 2140. Nah di sini ada potensi open gapnya, opennya di sini yang untuk besok. Kalau lihat transaksi hari ini masih di HK cukup banyak oleh MG, jadi ada potensi open gap atas, opennya di berapa tadi, 2140 ya. Jadi buat teman-teman yang masih floating profit dan belum sempat diamankan kemarin, nah nggak ada saran untuk besok pasang trailing stop sedikit di bawah misal ya, misal di 2120 atau disesuaikan aja. Takutnya kalau habis open gap atas malah tiba-tiba MG-nya distribusi karena banyak retail masuk kan ya nggak tahu ya. Jadi antisipasi aja buat mengamankan floating profitnya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham DAAZ ya. Ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.